terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada Ya, halo kawan-kawan ya. Kembali lagi di channelku di Gila Bola ya. Jadi pembahasan kita kali ini eh pemecatan Sintayong dan masuknya Patrick Kluivert serta asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzard ya kan. Jadi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa kawan-kawan di subscribe dulu, terus di komen, di share biar rame channel kita ini ya kan. Jadi aku mohon untuk di subscribe ya kawan-kawan. Jadi kita mulai pembahasan kita dari Coach Sintayong yang udah dipecat atau out dari ke pelatihan di timnas Indonesia ya. Sebelumnya gini ya, eh, pemecatan Coach Sintayong ini mungkin jadi buat kita para supporter tuh sedih gitu ya, tapi ya udah gitu kan, udah terjadi, udah dipecat, udah digantikan juga dengan pelatih baru ya. Buat Coach Sintayong terima kasih banyak udah eh, membantu timnas Indonesia sejauh ini ya, dan udah membangun mentalitas dan kualitas sepak bola yang lebih tinggi ya. Yang kita tahu kan Coach Sintayong ini punya formasi yang unik sebenarnya. Uniknya di mana saya bilang, karena dia pakai formasi tiga 4-3-4, 4-3 skema menyerang sekaligus bertahan. Jadi pemanfaatannya itu serangan counter attack dengan cepat. Jadi bisa dibilang itu jadi senjatanya timnas Indonesia pada saat itu ya. Sebenarnya menarik, cuman sedikit monoton karena terlalu banyak bertahan di dalam. Tapi ya itulah taktik dan strateginya Coach Sintayong gitu kan. Jadi menurutku mungkin waktunya udah diubah gitu ya, dengan metode baru, dengan strategi baru, dengan formasi baru ya, dengan pemain yang ada tentunya. Tapi sebenarnya menarik, enak untuk dilihat, dan para pemain itu konsisten pada saat itu ya. Sebenarnya kepergian Coach Sintayong itu udah meninggalkan fondasi yang sangat bagus menurutku, sebagai orang awam yang peminat sepak bola, timnas apalagi timnas Indonesia gitu. Itu udah sangat-sangat bagus dari era-era sebelum-sebelumnya, pelatihan sebelum-sebelumnya. Jadi ya itu harus diapresiasi gitu. Jadi ya sekali lagi untuk yang Sintayong, saya sebagai supporter mengucapkan terima kasih gitu ya. Kalau dibilang sedih, sedih pasti ada, cuman kan kita butuh yang lebih lagi, yang lebih next level lagi gitu ya kan. Kita nggak mungkin terus-terus gunakan formasi yang itu aja untuk naik ke level yang lebih tinggi. Yang ada kita nanti jadi babak belur gitu kan. Kasihan juga pemain-pemain yang diaspora, hanya bertahan, hanya bertahan, hanya bertahan itu aja kan, nggak mungkin juga. Jadi ya dengan sangat ikhlas ya harus diganti gitu. Jadi ya itulah menurutku rangkumanku ya untuk ulasan untuk Coach Sintayong. Jadi ya sekali lagi ya terima kasih atas
kerja kerasnya di timnas Indonesia. Kita yang mengulas yang berikutnya yaitu pelatih baru ya, pelatih Patrick, yang biasanya orang kenal dia sebagai striker yang sangat bagus, maupun itu di level klub maupun itu di level timnas Belanda. Jadi aku pernah lihat di sebuah highlight di mana Coach Patrick ini sangat-sangat luar biasa mainnya. Sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus menurutku ya. Ya wajar aja dia dianggap sebagai legenda di Belanda atau di Barcelona ya. Ya, ya terus secara ke pelatihan sebagai coach hand coach di sebuah tim atau sebuah tim nasional, terus saya akan ini apa namanya, saya akan memberikan nama-nama ya yang akan digunakan di formasi 4-2-3-1 4-2-3-1 dengan full diaspora. Seperti kipernya kita kasih Martin Pass, terus center backnya Zai Istes, center back satunya lagi Miss Hilgers, back kiri Kelvin Pardong, back kanan Kevin Dix, defense-nya Jairo dan Ivar Jenner, attack midfieldernya Tom Hai ya, terus sayap kanan Olermeni, sayap kirinya Reinders, dan strikernya tentu saja sudah pasti itu Struijk ya. Ya itu menurut saya, prediksi saya ya, di formasi 4-2-3-1 dengan full diaspora keturunan ya. Nah, terus yang kedua, formasi yang kedua yaitu 4-3-3. Itu dengan ada campuran beberapa pemain lokal ya. Nah, terus saya akan bacakan nama-namanya. Dari kipernya kita ini Martin Pass ya. Center backnya Zai Isses, terus center back satu lagi itu Miss Hilgers ya, terus back kirinya Calvin Verdong ya, back kanannya itu Kevin Dix, midfieldernya Tom Hai dan Ivar Jenner ya, attack midfieldernya atau pemain second strikernya ya, second strikernya itu Marcelino Ferdinand ya, terus 3 pemain di depan ya, Rafael Struijk, Olermeni, dan Ragnar Ortmangun ya. Itulah daftar pemainnya ya, campur ya, yang di formasi 4-3-3 ya. Itulah prediksi kami ya, formasi yang akan digunakan coach Patrick ya, yang dua tadi 4-2-3-1 dan 4-3-3. Siapapun nanti pemainnya ya, kita harus selalu dukung dan support gitu pada saat lawan Australia dan lawan Bahrain nanti. Ya kita harapkan aja kita dapat 4 poin lah ya kan, di Australia 1, di Indonesia nanti 3 poin lawan Bahrain gitu ya. Terus ya tersisa nanti 2 laga lagi yaitu Cina dan Jepang. Ya kita tunggu aja hasilnya nanti lah pokoknya.
hasil yang mana yang terbaik gitu ya. Nah, dan terus ini asisten dari coach Patrick, yaitu Alex Pastur ya. Eh, Prestasinya tuh agak lumayan gitu ya, bisa mengangkat tim-tim, apa saya bilangnya, tim-tim Liga Kedua bisa naik ke Liga Utama, seperti di era divisi ya, seperti Almer FC yang naik ke Eredivisie yang ditugangi oleh asisten Alex Pastor ya. Dan Denny Hazard ini saya kurang ini juga, kurang tahu informasinya. Cuman yang saya tahu dia itu eh, keturunan juga gitu ya. Cuman saya kurang tahu di mana dia eh, melatih atau menjadi asisten pelatih di mana, itu saya juga kurang tahu. Ya itulah eh, sekilas ulasan kita tentang di sepak bola timnas Indonesia ini. Ya yang penting kita percaya aja prosesnya gitu ya, kita percaya apapun hasilnya nanti yang terjadi, kita tetap harus dukung. Jangan ada lagi lah kayak kemarin-kemarin itu eh, menjelek-jelekan pemain atau menghina-menghina pelatih dan pemain gitu ya. Janganlah, kita juga masih proses gitu. Jadi ya kalau ditanya aku ya, seharusnya targetnya udah World Cup. World Cup. Karena kan kita udah lewati proses. Jadi kita tinggal nunggu hasilnya aja sebenarnya dengan coach Patrick ini. Bisa berjalan atau enggak. Jadi ya itulah dulu ulasan kita hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan. Ya jangan lupa di subscribe ya, di komen, biar semangat kita bangun channel ini. Terus biar saya juga kontennya jadi semangat. Ya, terima kasih semuanya.